turunan itu berasal gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, kita akan awali dengan 3 soal ini deh, tentang sistem persamaan. Oke. 0402. Salah. Sip. Udah nongol di layar? Udah, Be. Oke, mantap. Nih, gua mulai dari yang ringan dulu deh. Nah, coba. Bisa nggak kalian ngerjain ini? Gue kasih waktu 1,5 menit, bisa nggak? 1,5 menit, bisa nggak? 1,5 menit ya. Oke, gue timer. 1,5 menit. Ayo coba. Saya ngajar di pinggir pantai ya, biar santai seperti di pinggir pantai. Biar tidak panik seperti di klinik. Kan bener, di klinik orangnya panik. Udah 1,5 menit. Gimana? Aku habis. Gimana? Kerjain nggak? Kerjain soal 1,5 menit? Susah. Ya, jadi gini. Ya kan, 1,5. Jadi agak bullshit ya kalau ada influencer yang bilang soal ini bisa dikerjakan dalam waktu 10 detik aja. Wah, itu bilang gitu ya, pala bapak kau, mana ada woi 10 detik. Pala bapak kau 10 detik. Ya, kenapa dia berbicara itu berdasarkan point of view-nya dia gitu kan. Kenapa nggak point of view secara universal gitu kan.
Nah, makanya gue kasih strategi ke kalian. Kalau lagi dihadapkan pada tes yang memang dia itu enggak, ya memang dia itu ada nilai minusnya, ya kayak UM UGM atau SIMAK UI. Pertama yang harus kalian lakukan adalah apa? Skip atau jangan diisi soal yang benar-benar kalian nggak tahu caranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, akumulasi waktu keseluruhan untuk satu subtes seperti Matdas misalkan dikasih waktu 30 menit. Ya udah, targetkan 30 menit itu kalian maksimalkan untuk bisa ngerjain 5 soal. Artinya apa? Satu soal tuh 6 menit juga nggak masalah. Yang penting teliti dan benar. Gitu. Ya. Jadi maksimalkan kayak misalkan dikasih waktu 30 menit untuk satu subtes gitu ya. Ya udah, tinggal apa? 30 menit dibagi dengan berapa tuh? Dibagi dengan 5. 5 soal. Jadi satu soal kalian bisa dengan leluasa mengerjakan dalam waktu 6 menit. Gitu. Coba gimana lu kita ini realistis membagi 30 menit dalam 5 soal atau membagi 30 menit ke dalam 15 soal. Yang artinya kalian cuma punya waktu 1,5 sampai 2 menit doang. Gimana? Menurut kalian gimana? Silakan. Lebih enak yang mana? Ya kan? Lebih leluasa loh nyoret-nyoret gitu kan. Ya, kayak gitu. Nah, ini kan kita diberikan apa? Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dua variabel ya lebih tepatnya. Yaitu ada 2x plus 3y sama dengan A, dan juga 1/7x plus 1/5y sama dengan 5. Gitu. Nah, diketahui jika x plus y sama dengan 2a plus 3, maka nilai A-nya itu berapa? Nah, kan yang namanya sistem persamaan, ya kita diminta untuk menentukan solusinya dengan berbagai cara kan, atau ada dua cara, yaitu dua cara apa? Substitusi dan juga apa? Eliminasi, ya. Nah, kita diminta untuk menentukan solusi atau penyelesaian dengan substitusi dan juga eliminasi gitu. Nah, kemudian dari dua bentuk ini, dari dua persamaan ini, ya ini kan persamaan satu, ini persamaan yang kedua, ya kan. Nah, kita dihadapkan pada situasi di mana persamaan kedua itu bentuknya adalah persamaan rasional atau ada pecahan gitu. Nah, gimana nih caranya supaya supaya apa namanya supaya kita tidak sibuk gitu menjumlahkan pecahan gitu. Ya, gimana caranya? Apakah kita tetap harus menghadapi pecahan tersebut atau kita melibatkan persamaan lain gitu. Ya, sebenarnya mau kalian pakai cara apapun gitu ya. Kayak misalkan kedua ruas dikali dengan 35 sehingga nanti X plus E-nya juga ketemu, itu boleh. Gak masalah. Gitu. Nah, betul. Dikalikan apa? Dikalikan dengan KPK-nya. Karena apa? Di sini penyebutnya 7, di sini 5. Ya, jadi KPK-nya adalah 7 dikali 5. Gitu. Jadi nanti kedua ruas kita kalikan dengan 35 supaya bentuk pecahannya berubah menjadi bentuk bilangan bulat. Itu. Jadi pertama adalah mengubah persamaan 2 menjadi bilangan bulat. Ya, jadi mengubahnya dengan bilangan bulat. Ya, itu berarti apa?
Ya, X per 7 ditambah Y per 5 sama dengan 5. Nah, ini kan berarti apa? Kita kalikan dengan KPK-nya kan. KPK-nya adalah 35. Ya, berarti ini dikali dengan 35. Nah, ini pun dikali dengan 35. Gitu. Nah, dengan perkalian distributif, ini berapa hasil kalinya? Nah, berarti ini 5 dikali X plus 7 dikali Y gitu kan. Sama dengan 5 dikali 35 berapa? 175 ya. Nah, jadilah persamaan kedua berubah bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita tulis ulang. Ya, kita tulis ulang persamaan pertama tadi apa? Persamaan pertamanya 2X plus 3Y. 2X plus 3Y sama dengan A. Di sini 5X plus 7Y sama dengan 175. Nah, berarti di sini kita mau menghilangkan siapa dulu nih? Mau menghilangkan X kah? Atau mau menghilangkan Y kah? Itu terserah. Tidak ada aturan. Gitu. Nah, kita mau menghilangkan siapa dulu? Ya, kita misalkan di sini hilangkan X. Itu. Berarti ini dikali dengan 5, ini dikali dengan 2. Gitu ya. Dikali secara menyilang. Gitu. Jadi 10X plus 15Y sama dengan 5A. Jadi di sini 10X plus 14Y sama dengan berapa? 175 dikali 2? 250 ya. Ya, 250. Ya enggak? 10, 1, 14. 350 ya? 350. Nah, habis itu kita eliminasi X-nya. Nah, kita bantai dia. Ya, kita eliminasi. Bantai, bantai. Jadinya 15 dikurang 14. Jadi Y sama dengan 5A min 350. Tuh. Kita dapat nih bentuk Y-nya gitu ya, yaitu 5A sama dengan Y sama dengan 5A min 350. Apakah data-data ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan bahwa X plus Y sama dengan 2A plus 3? Ternyata belum. Gitu kan. Berarti harus kita apain lagi nih supaya dapat hasilnya. Gitu. Kita apain? Substitusi. Kemana substitusinya? Nah, kepersamaan satu. Ya, ya. Nah, jadinya 2X plus 3 dikali Y-nya adalah 5A min 350. Sama dengan berapa? A. Itu. Jadinya 2X plus 15A min berapa? 1050 ya. Sama dengan A. Itu. Ya, jadi 2X plus berapa ini? Sorry, ini min ya. Min 250 ya. Min 1050 sama dengan A min 15 A. Jadinya 2X sama dengan A min 5, sorry, ini min 14 ya. Min 14A plus 1050. Sehingga X-nya adalah min 14A
plus 1050 dibagi dengan 2. Gitu. Nah, kita dapat X dan Y-nya. Baru nanti supaya dapat A, ya X yang kita dapat dan Y yang kita dapat disubstitusi kemana? Nah, disubstitusi ke pertanyaannya. Gitu. Gitu. Jadi di sini X-nya tadi berapa? X-nya adalah ini ya, min 14A plus 1050 per 2. Ditambah berapa? Ditambah 5A min 350. Sama dengan berapa? 2A plus 3. Nah, kita mau nyari A nih. Kita di sini menemukan salah satu kendala, yaitu apa? Adanya bilangan bentuk rasional atau pecahan. Gimana caranya supaya pecahannya ini tidak mengganggu kita? Berarti dikalikan dengan penyebut dari pecahan. Nah, ini dikali 2, ini juga dikali 2. Sehingga nanti hasilnya adalah min 14A plus 1050 ditambah 10A min 700. Sama dengan 4A plus 6. Itu. Nah, kita kumpulkan yang ada A dengan yang punya A, yang nggak punya A dengan yang nggak punya A gitu kan. Jadi min 14A plus 10A min 4A. Gitu. Dapat nggak? Kok malah jadi 0 ya? Jadi 0 ya hasilnya ya? Tadi dulu. Ada yang aneh nih kayaknya. B, saya punya cara lain. Ya, gue juga punya cara lain. Dan gue juga dapat 43. Ya kan? Ada yang salah dari perhitungan gue. Kalau memang ada yang salah, kita pakai cara lain. Jadi kita belajar dari apa? Dari try and error gitu ya. Jadi mencoba, kalau salah ya coba cara lain gitu. Tapi panjang weh, kelamaan ya nggak masalah. Emang belajar maunya pendek kan nggak bisa. Gitu. Nah, di sini kita menemukan kejanggalan. Di mana kejanggalannya? Min 14A ditambah 10A itu kan min 4. Gitu kan. Ya. Ini bisa ya hasilnya dapat ya, sorry. Kirain plus min 8A ya, bener bener bener. Tuh kan. Malum, belum kena cappuccino. Pokoknya kalau gue ngaco, berarti gue belum kena cappuccino. Ya, berarti ini 6, 6 min 1050 ditambah 700. Berarti hasilnya berapa tuh? Berarti ini min 8A sama dengan berarti min 1050 ditambah 706. Berapa tuh hasilnya? 344 be. Min 3, 344. berapa? Minus 344. Minus 3, oh ya benar ya, minus 344. Berarti A-nya adalah min 344 dibagi dengan min 8A. Atau min 8, sorry. Hasilnya adalah berapa? 8 kali 3, 43 ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini. Nah, jadi penyelesaiannya gua sama kalian itu nggak mesti sama, bisa aja beda.
Babe, aku boleh nanya nggak ya? Boleh nggak ya kira-kira? Kayaknya harus bikin surat izin dulu ke presiden baru boleh nanya. Ya boleh Waduh, atuh, masa masa gue larang. oke. Babe kan aku masih kurang banget nih math dasnya. Kan tadi kan ini tuh bisa juga kan Babe kalau misalkan pakai permisalan. Misalnya gimana? Yang pernah Babe ajarin itu loh Babe yang Ah, kayak kamu lupa. Yang saya ajarkan permisalan itu kalau variabelnya di bawah, Dek. oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Ini kan Oh iya, variabelnya di atas, Dek. oh iya. Oh iya ya. Oke Oh deh, iya. Babe. Makanya aku kayak sempet bingung kayak oh ya benar-benar. Oh, oh. Maaf ya Babe. Terima kasih Babe. Yo, siapa lagi mau nanya? Babe mau tanya, Babe. Nah, bro. Itu kan yang pecahan. Itu aku masih bingung di yang X per 7 tambah Y per 5. Itu kan dikali 5. Nah, Heeh. itu kok apa penyebutnya kok bisa hilang itu, Be? Oke, dikali 35 bukan dikali 5, dikali 35. 35 ya tadi aku bilang Nah, 35. ini kalau kita pecah satu-satu, bro. 35 dikali X per 7. Ya, ini kan berarti sama aja 35X per 7. Ya nggak? 35 dibagi 7 berapa? 5. Ya udah. Oh iya, makasih, Be. Yo. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, gua lanjut. Nah, gue juga mau ngasih tahu ke kalian, dalam mengerjakan soal matematika, dalam mengerjakan soal matematika, itu kalian jangan terpaku pada satu penyelesaian atau satu cara gitu ya. Sehingga kalau kita patokin kayak gitu, kalian tuh jadi kayak apa terkukung gitu pikirannya tidak bebas. Nah, terus gimana cara membebaskannya? Nah, ya udah gunakan aja cara yang kalian tahu gitu. Makanya kan penting ya kita nyatet ataupun belajar dasar dulu sebelum kita bisa menjawab soal gitu. Nah, sekarang yang ini gimana? Silakan. Mau mau 2 menit atau mau 6 menit ngerjainnya? Sesuai saran gua. Mau 2 menit atau 6 menit? Bebas. Mau ngerjain selama 2 menit atau 6 menit? 6 menit ya, ya udah. Gua kasih waktu 6 menit buat ngerjain.
Dapat? Udah 6 menit belum sih? Gua nggak ngitungin. Udah 6 menit belum? Udah 6 menit belum? Oke, 1 menit. Gua kasih waktu deh. Udah ya. Oke, gue jelasin. Nah, diketahui sistem persamaan. Nah, ini ada sistem persamaan logaritma ya. Ada bentuk logaritmanya. Itu. Tapi yang namanya sistem persamaan ya tetaplah sistem persamaan gitu kan. Ya, penyelesaiannya ya kalau nggak eliminasi ya disubstitusi atau ya kalau nggak dijumlahkan ya dikurangkan gitu kan. Jadi nggak mesti harus kita eliminasi sehingga salah satu variabelnya itu hilang, ya nggak mesti seperti itu. Karena benar-benar menyesuaikan kondisi di lapangan. Sehingga tidak memberatkan kerja memori kita untuk mengingat hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dihafal. Gitu. Nah, kita fokus. Apa yang ditanyakan di sini? A plus B. Ya, ditanyain A plus B. Ya udah, bentuk A plus B hanya akan didapat dengan apa? Menjumlahkan sistem persamaan. Setuju nggak? Ya kan? Bentuk A plus B hanya akan diraih atau didapat ya dengan hanya menjumlahkan mereka berdua. Gitu kan? Jadinya 2A plus B sama dengan 2 log 45. Nah, ini A plus 2B sama dengan 2 log 75. Nah, kita tambahin. Gitu kan. Nah, kalau dijumlahin berapa? 2A ditambah A berarti 3A kan. Nah, B ditambah 2B jadi 3B. Nah, jadinya di sini 2 log 45 ditambah dengan 2 log 75. Nah, kita mendapatkan bentuk 3A plus 3B. Jelas di sini suku dari 3A dan suku dari 3B memiliki koefisien 3. Sama-sama 3. Jadi kalau sukunya sama, jadi kalau koefisiennya ini sama, bisa nggak kita faktorin? Ya, bisa ya, difaktorin. Jadinya 3, jadinya 3 dikali dengan A plus B. Sama dengan, nah ingat, pada bentuk logaritma, jika basisnya sama, lalu dia dijumlah, maka numerusnya dikali, ya kan? Gitu. Ya, berapa hasil kalinya?
3375 B. Berapa? 3375. Wah, kayaknya kegedean. Nah, gimana nih caranya kita mengakali kegedean ini? Kita tuliskan aja faktornya, ya kan? Kalau kita bisa tuliskan faktornya aja, kenapa harus langsung dikali gitu kan? Supaya kita nggak terlalu besar perhitungan angkanya. Jadi, ya, 2 log ya 45 dikali dengan 775 gitu. Jadi ini 3 dalam kurung A plus B sama dengan 2 log. Nah, 45 itu faktornya berapa? Tahu ya faktor ya, maksudnya ya, perkalian bilangan yang menghasilkan 45 itu faktor namanya. 15 3 sama pangkat 3 ya? 2. Nah, 3 pangkat 2 dikali 5, karena 9 kali 5 kan 45. Nah, terus yang 75 itu berapa? 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, 3 dikali 5 pangkat 2. Jadinya di sini 3 dikali A plus B sama dengan 2 log. Nah, 3 pangkat 2 dikali 3 berapa? 3 pangkat 2 dikali 3. Ya, 3 pangkat 3 dong, ya nggak? Nah, 5 dikali 5 pangkat 2. Ya udah, berarti 5 pangkat 3 gitu kan. Jadinya 3 dikali A plus B sama dengan 2 log ya 3 dikali 5 pangkat 3 ya nggak? Nah, ini masih loading. Wait, dor. Nah, maka dengan sifat dari logaritma yaitu apa? Ya, ini gue kasih keterangan ya. Sifat ya, kalau ada A log B pangkat N itu menjadi N dikali A log B. Gitu. Jadinya 3 dikali A plus B sama dengan 3 dikali 2 log B. B-nya itu berapa? 3 dikali 5. Berapa? 15. Itu. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 3. Gitu. Jadilah nilai A plus B adalah 2 log 15. Ada nggak? Ada. Jawabannya yang D. Gitu. Ya. Nah, ini gue tandain sebagai sifat kalau ada A log B ditambah dengan A log C, hasilnya adalah A log B dikali C. Yes. Silakan dipahami. Selamat memahami. Silakan. Paham nggak kira-kira jalan pikirannya?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gue lanjut ke soal berikutnya. Silakan nih, soal berikutnya. Salah. Nah ini, silakan. Yuk, 6 menit dari sekarang, berarti jam 2:01.
Oke, udah? Nah, kita lihat. Kita diberikan sistem persamaan X kuadrat plus XY plus XZ sama dengan 1. Y kuadrat, YZ, YX, dan sebagainya. Ditanyakan nilai Z-nya berapa. Oke lah, kita kalau baca pertanyaannya, nilai Z adalah berapa. Ini tidak terlalu memberi petunjuk. Nah, sekarang kita lihat, yang diketahui di soal itu adalah sistem persamaan. Nah, ternyata sistem persamaan ini memiliki faktor yang sama. Ya, ini faktornya sama semua tuh. Ini juga, ini juga. Nah, persamaan satu kalau kita sederhanakan, faktornya jadi berapa aja? Jadi X kan, ya nggak? Ya, persamaan satu. Kalau kita faktorkan ini jadinya X dikali X plus X dikali Y plus X dikali Z sama dengan 1. Jadi kita faktorkan, maka X-nya dikeluarin. Jadi X plus Y plus Z sama dengan 1. Ya, persamaan 2 juga sama di sini. Ini Y kuadrat plus berapa? Plus YZ. Ya, terus plus YX. Berapa hasilnya? 6. Nah, berarti ini Y dikali Y plus Y dikali Z plus Y dikali X. Jadi sama faktornya. Y gitu kan. Jadi kita faktorkan jadi Y dikali Y plus Z plus X sama dengan 6. Nah, sekarang yang persamaan ketiga. Ada apa di sini? Yaitu ada Z kuadrat plus ZX plus ZY sama dengan 9. Jadinya Z dikali dengan Z plus Z dikali X plus Z dikali Y sama dengan 9. Jadinya Z dalam kurung Z plus X plus Y sama dengan 9. Nah, kita memiliki kesamaan bentuk di sini apa? X plus Y plus Z, X plus Y plus Z, X plus Y plus Z. Jadi sama semua. Ya, kita punya kesamaan bentuk ini. Ya, gitu. Enggak kalau ini tuh sama ternyata. Ya. Nah, lalu berikutnya kita apain? Nah, kita pakai permisalan. Ya, kita misalkan saja. Ya, misal apa? Misal X plus Y plus Z sama dengan A. Nah, sehingga sistem persamaannya menjadi, ya, kalau ini A berarti jadi AX. Ya, atau bisa juga XA gitu kan. XA sama dengan 1, terus disubstitusi ke sini jadinya YA sama dengan 6, disubstitusi ke sini jadinya ZA sama dengan 9. Nah, itu ya. Nah, lalu kemudian kalau mereka semua kita jumlahkan, nah kita akan mendapatkan bentuk apa? XA plus YA plus ZA sama dengan 1 tambah 6 tambah 9. Ya, jadinya berapa? XA plus YA plus ZA sama dengan 16. Gitu. Nah, kemudian A-nya kita faktorkan lagi. Jadinya A dikali X
plus Y plus Z sama dengan 16. Gitu. Ya. Nah, kita kan tahu bahwa A adalah X plus Y plus Z. Gitu. Jadi substitusikan deh. Jadi X plus, X plus Y plus Z dikali dengan X plus Y plus Z sama dengan 16. Nah, ini akan memberikan bentuk apa? Bentuk kuadrat. Ya, jadinya X plus Y plus Z kuadrat sama dengan 16. Jadinya X plus Y plus Z sama dengan akar 16. Berapa? 4 B. Tuh. Ya. Jadinya yang ditanyain apa di sini tadi? Z-nya kan. Maka agar dapat Z, X plus Y plus Z-nya harus disubstitusi ke sini. Jadinya ya, Z dikali dengan 4 sama dengan 9. Sehingga Z-nya adalah 9/4. Itu jadi hasilnya adalah D. Gitu. Tadi ada gue ada yang jawab 3/2. Dari mana itu 3/2? Gak perlu, bukan gak perlu disederhanakan, emang kagak bisa disederhanakan. Memang 9/4 disederhanakan jadi berapa? Kenapa bisa jadi 3/2? Ini kalau mau menyederhanakan tuh pembaginya harus sama. Kalau kayak gitu kan pembaginya beda. Ya nggak? Oke, jadi seperti itu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Oke, saya ambil soal lagi. Oke, silakan.
Loh kok cepet? Nah, terlihat diketahui sistem persamaan linear 3x min 5y sama dengan M, 2x plus 4y sama dengan N. Jika Y sama dengan B per 22, maka nilai B-nya berapa? Tidak, pertanyaan di sini tidak memberikan clue apapun, ya. Tapi kita lihat di sini. Ini hubungannya antara Y sama B. Nah, ditanyakan B berarti apa? Kita tidak butuh X dalam sistem persamaan ini. Which means dia memang harus dieliminasi. Ya. Ya, eliminasi X itu jadi 3x min 5y sama dengan M. Ini 2x plus 4y sama dengan N.
Gitu. Kita eliminasi. Nah, kali 2 kali 3. Ya, ini berarti 6x min 10y sama dengan 2m. 6x plus 12y sama dengan 3n. Kita eliminate ya. Jadinya berapa? Jadinya min 10y dikurang 12y sama dengan 2m dikurang 3n. Jadinya min 22y sama dengan 2m min 3n. Nah, diketahui nilai y-nya b per 22. Ya udah, substitusi aja. Nah, y-nya adalah b per 22 sama dengan 2m min 3n. Nah, ini kan hasilnya min 1 atau min b sama dengan 2m min 3n. Nah, agar kita dapat nilai b-nya berarti dikali min 1 dong. Ya kan? Jadi ini dikali min 1, ini juga dikali min 1. Jadinya plus b sama dengan min 2m plus 3n. Ada nggak? Yang C. Ya, min 2m plus 3. Yang D ya, yang E ya, sorry. Yang E. Min 2m plus 3n. Gimana? Silakan di terawang-terawang. Maaf mau nanya, Apa? kalau yang min B-nya itu kenapa min? Min 22 dibagi 22 berapa? Min 1. Ya udah, jadi min B kan? Ya Oke, nggak? nanti Be. Ya. Ya. Ini ya yang tadi nanya bukan? Yes. Nah, silakan. Pakai good notes.
Iya, kita kejar 5 soal aja. Kalau lu mau lebih juga nggak apa-apa. Cuman gue menyarankan 5. Oke, kita ditanyain nilai X plus Y plus Z. Berapa ya jumlah dari semua solusinya atau jumlah dari X. Ya, dan juga ngantuk. Oke, maksud ini gini bro Alfonso nih saya kasih tahu ya. Dari gua pribadi, gua meminta kalian cukup mengerjakan 5 soal aja yang ada di utul atau matdas utul. Ya, kalian mempelajari 5 bab aja. Nggak usah banyak ya. Oke, kita lihat persamaan yang pertama. 2x plus 2y sama dengan 6. Persamaan ini bisa kita perkecil atau kita sederhanakan. Ya, disederhanakan. Berapa hasil dari penyederhanaannya? Bab apa aja, Ben? Ini gue udah ngasih tahu perasaan tuh. Kasih tahu tuh. Tadi ada yang nanya tuh, materinya apa aja ya. Tadi gue udah kasih tahu statistiknya. Silakan di-share aja tuh di grup. Ya. Oke, jadi persamaan satu itu kan 2x plus 2y sama dengan 6. Nah, ini kita sederhanakan dengan cara apa? Faktorkan dulu. Jadi 2 dikali x plus y sama dengan 6. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 2, jadinya x plus y sama dengan 3. Gitu. Nah, kita bisa eliminasi nih. X plus Y sama dengan 3, kita eliminasi dengan X plus 5Y sama dengan 11. Nah, berapa hasilnya? Jadinya Y dikurang 5Y sama dengan berapa? 3 dikurang 11. Min 8 ya. Ini min 4Y sama dengan min 8. Jadilah Y-nya adalah 2. Itu. Ya, kita dapat bahwa nilai Y-nya adalah 2. Nah, kita substitusikan Y-nya ke persamaan 1 supaya dapat X gitu kan. Jadi kan ini diketahui X plus Y sama dengan 3. Jadinya X plus 2 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3 dikurang 2. Berapa? 1. Itu. Nah, lalu diketahui lagi bahwa X min 3Z sama dengan min 8. Gitu. Jadi X-nya 1 min 3Z sama dengan min 8. Berarti min 3Z sama dengan min 9. Maka Z-nya adalah 3. Jadi nilai dari X plus Y plus Z sama dengan 1 plus 2 plus 3. Sama dengan 6. Gampang ya, ini mah gampang. Gampil. Oke, lanjut.
Ini udah ya. Ini belum ya. Nah, silakan. Problemnya kutilan. Nah, cara mencegah kutilan adalah periksa kembali. Ya, periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda. Periksa kembali hasil kerja Anda. Ini diambil dari soal utul, Betul. Ini diambil dari soal utul. Utul. Dari soal utulnya langsung. Ada suara maju. Udah dapat? -25. Oke.
ditanyakan 8 dikali X plus Y. Diketahui begini. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Menjadikannya sistem persamaan yang linear, di mana tidak ada bentuk rasional di situ. Atau tidak ada bentuk pecahan. Nah, gimana caranya supaya bentuk pecahan ini hilang? Ya, mungkin bahasa kasarnya adalah kali silang gitu kan. Ya, karena kenapa gue sebut bahasa kasar? Karena bahasa halusnya adalah apa? Kedua ruas dikalikan dengan penyebut gitu. Walaupun sebenarnya muaranya sama. Nah, tapi kalau kita bicara matematika, logika, make sense, ya itu kedua ruas dikalikan dengan penyebut. Sehingga kita akan memperoleh hasil ya. Ya, pertama ya persamaan 1 adalah apa? 2x plus 3y plus 5 sama dengan 2 dikali min x plus y. Jadinya 2x plus 3y plus 5 sama dengan min 2x plus 2y. Sehingga persamaannya menjadi 2x plus 2y plus 3y min 2y sama dengan min 5. Jadinya ini x ya. Jadinya 4x plus y sama dengan min 5. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua itu adalah ya, sama, yaitu apa? Kedua ruas dikalikan dengan penyebutnya. Ya, sehingga 2 dikali min x plus y sama dengan 2x plus y gitu ya. Nah, jadinya min 2x plus 2y sama dengan 2x plus y. Nah, ini boleh ini kita jadikan min 2x min 2x plus 2y min y sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan di sini, ya min 4x, kita selesaikan min 4x plus y sama dengan 0. Itu. Ya. Atau boleh juga kita jadikan y sama dengan 4x. Nggak masalah. Mau kayak gimana dibolak-baliknya, tidak masalah. Ya. Nah, ditanyain apa di sini? Ditanyainnya adalah nilai dari 8 dikali x plus y. Gitu kan. Nah, berarti untuk mencari x gimana? Ya udah, substitusikan aja. Ini ke sini. Gitu ya. Disubstitusion gitu ya. Disubstitusion sehingga 4x plus 4x sama dengan min 5. Jadilah 8x sama dengan min 5. Dan x-nya adalah min 5/8. Gitu. Nah, kita substitusikan x yang ada ke sini. Jadinya y sama dengan 4 dikali dengan min 5/8. Berapa? Min 5/2. Jadinya hasil dari 8 dikali x plus y, berarti 8 dikalikan dengan x-nya adalah min 5/8, y-nya adalah min 5/2 ya. Atau boleh juga ini kita jadikan min 28. Jadi nggak usah diperkecil. Itu. Jadinya di sini ya plus min 20/8. Jadinya 8 dikali min 25/8.
8. Maka hasilnya adalah min 8. Atau gini deh, takutnya kalian tuh ada yang nggak ngerti. Kenapa kok bisa demikian gitu ya. Jadi 8 dikalikan min 25 dibagi 8. Gitu. Jadi ini dikali, hasilnya adalah min 25. Gitu. Sama nggak kalian dapatnya 25? Oke, silahkan diterawang. Diterawang-terawang, apakah sudah paham? Sangat untuk selamanya. B. Kenapa? Ada apa? Kalau urutan kalinya beda, kalau urutan kalinya beda, gak ada beda kan hasilnya. Maksudnya sama aja gitu urutan kalinya. Urutan kali yang mana? Urutan kali yang mana yang antum maksud? Biar pecahannya hilang dikali dengan penyebut. Ya, kedua penyebut ini nih. Gitu, atau bahasa guru sekolah tuh dikali silang. Gue sebenarnya nggak seret kalau gue harus ngomong kali silang. Kesannya kayak gue ngejilat ludah sendiri gitu kan. Tapi mau gimana lagi, kalian kadang kalau pakai bahasa yang sebenarnya jadi nggak paham. Padahal itu logika aslinya gitu kan. Kalau kita main logika gitu kan. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Yang mana kiri, yang mana kanan. Saya nggak tahu nih yang mana dimaksud kiri sama kanan. Maksudnya dalam kali silang gitu misalkan. Ya kalau lo ngitungnya bener ya pasti hasilnya bener gitu kan. Makanya gue pusing jadi kalau harus ngomong kali silang. Karena kalian kalau gua pakai bahasa seperti itu jadinya ngapal ya kan. Kalau kalau begini 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 begini. Jadinya ngapal. Gua tidak suka matematika itu dihafal gitu. Karena memberatkan kerja otak gitu kan menghafal. Ya, karena gini, kan misalnya kalau gue tulis ulang ya, ya min x plus y sama dengan 2/2x plus y. Nah, kalau kita pakai apa namanya konsep aslinya, ya kan, supaya penyebut ini hilang, berarti kan dia harus dikalikan dengan KPK-nya kan, KPK dari semua penyebut yang ada kan. Ya udah, cara terbaik dan terenak dalam mencari KPK adalah dengan mengalihkan keduanya gitu. Jadi 1/min x plus y, nah dikali dengan min x plus y dikali 2x plus y gitu. Sama dengan 2/2x plus y dikali dengan penyebut ini juga gitu kan. Gitu. Jadinya ini nanti ya, sama kan coret. Nah ini sama coret. Jadi hasilnya adalah 2x plus y sama dengan 2 dikali min x plus y. Kayak gitu.
Sebenarnya sama kayak kali silang gitu kan. Cuman kan gue sampai sekarang tuh, atau ya di antara orang-orang yang belajar aljabar tuh sampai sekarang belum memberikan scientific reason ya, atau alasan ilmiah mengapa sama dengan itu bisa diperlakukan kali silang begini. Itu kan ya nggak bisa dibuktikan dari mana asalnya, kenapa kok bisa dikali silang gitu ya. Tapi ya itu terserah kalian. Intinya gue kalau ngajar, gue nggak mau pakai kali silang. Tapi kalau kalian pahamnya pakai perkalian silang, ya nggak masalah. Itu kan kenyamanan kalian aja dalam belajar gitu kan. Atau sama kayak misalkan pindah ruas gitu kan. Kayak, oh kalau gue pindah ruas gue lebih nyambung katakan. Nah, ya nggak masalah gitu. Nggak masalah pindah ruas lebih nyambung. Tapi ya resiko tanggung sendiri kan. Kesalahan ngitung, kayak misalkan masih ada loh teman-teman kalian di luar sana yang mungkin berpikir bahwa min 4x sama dengan 3 itu adalah x sama dengan 3 dibagi 4, atau juga bisa dia nulisnya x sama dengan 3 ditambah 4 karena pindah ruas itu, ya kan? Ini kan udah jelas-jelas ngaco dan ngawur gitu kan, menuliskan bentuk seperti ini gitu. Jadi gue tidak menyarankan kalian menggunakan cara tersebut gitu, karena ya salah gitu kan. Soalnya emang kalian udah ngerti gitu, udah jago, nggak masalah. Kayak gitu. Ya intinya gimana kalian dah pokoknya. Tapi kadang di sekolah diajarin gitu. Iya, karena kalau diajarin cara aslinya kayak gini, itu akan ada banyak wawancara di kelas tuh. Ya, guru tuh kan paling gak suka diwawancara. Ah, udah kamu diem. Udah, terima aja, terima gitu kayak. Udah ini aja, ini yang paling gampang gitu. Kamu gak usah pakai cara yang lain, pakai cara saya aja gitu. Terus juga kalau terjadi wawancara di kelas kan, teman-teman kalian yang spesies berekor panjang kan pada teriak-teriak tuh, istirahat, istirahat, istirahat gitu kan. Ya kan misalnya teman-teman kan kalian sekolah itu berteman sekelasnya itu kan, ya kalau nggak kera, orang hutan gitu kan, atau nggak kambing gitu kan yang berisik be istirahat, istirahat, istirahat kan. Terus pulang main TikTok, main ML gitu kan. Iya, apalagi yang barisan belakang tuh kan, yang cowok-cowok kalau kalau istirahat jam pertama bajunya udah dikeluarin gitu kan. Yang kalau pulang sekolah nongkrong di warung sambil ngerokok. Ya, ya gue harus ngomong seperti ini ya, memang fakta sih sebenarnya. Kan? Gue emang gak jenius, gue emang gak terlalu pinter lah di kelas. Tapi seenggaknya gue gak pernah menghambat orang lain buat pinter, buat berdiskusi gitu. Iya, mabar ML kalau jam kos. Iya bener. Jam kos mabar ML begitu mau SNBT. Gitu. Kenapa sih goblok Tuhan? Kalau ada Tuhan, lu yang membuat diri lu goblok. Saya tidak pernah melahirkan Anda goblok. Diciptakan dengan otak yang sama, tapi Anda lebih memilih menggunakannya main ML. Cir, udah lupa kapan SMA. Sama, gue juga lupa kapan SMA. Gue tuh terakhir SMA 2015. 2015 kalian masih calistung. Baca tulis betul. Waduh. 2015 tuh berarti kalian SD kelas 6 ya atau kelas berapa? Itu masih SD kan, bener kan? Waktu gua 2015. Ya begitulah. Nah makanya ya di kesempatan yang
Yang ada ini ya ketika kalian belajar di alternatif sama gue ya gue juga punya kesempatan buat ngajarin kalian kayak gimana sih yang benernya gitu. Kenapa yang diajarin di sekolah salah gitu atau kenapa sekolah tidak pernah mengajarkan ilmu yang sifatnya itu fundamental dan komprehensif gitu. Gitu adik-adik. Sisanya kalian mau seperti apa di lapangan ketika mengerjakan soal ya itu preferensi masing-masing aja. Yang penting saya sudah melakukan syiar matematika ya, dakwah matematika bahwa ya Kola Einstein, Kola Newton, ya kan, Kola Galileo, nah, begini, ya itu. Ya, jadi menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya dari sana tuh diajarkan. Gitu. Nggak ada yang terpotong-potong gitu ajarannya. Dengan begini juga jadi ketahuan bahwa apa ya sebagian dari kalian itu masih belum lancar pecahannya kayak KPK itu apa, FPB itu apa, itu mungkin masih banyak yang belum tahu gitu atau mungkin udah tahu tapi lupa gitu. Di sini ada yang masih ingat konsep mencari FPB dan KPK? Terima kasih. Siapa yang masih ingat? Masih ingat syukur alhamdulillah. Kalau lupa ya gimana? Ya kan? Konsep FPB KPK itu sangat berguna loh buat perhitungan-perhitungan aljabar ke depannya, gitu kan? Nah, FPB itu apa FPB? Masa pohon faktor itu cara untuk menentukan faktor suatu bilangan. FPB itu apa? FPB-nya itu apa? Jangan bilang FPB itu pohon faktor. Coba, FPB itu apa? Faktor bilangan prima. Itu namanya faktorisasi prima, bukan FPB. Faktor persekutuan terbesar itu namanya kepanjangannya. Saya minta definisinya. Definisi FPB itu apa? Coba. Definisi FPB itu apa? Kalau faktor persekutuan terbesar itu ya kepanjangannya bukan definisinya. Ya, emang kalian tahu persekutuan itu apa? Ya, coba persekutuan itu apa? Sekut pembagi bilangan yang bisa membagi habis. Ya, membagi habis apa nih? Ya, ya. Jadi belajarnya berdasarkan definisi gitu. KPK juga sama. KPK jangan hanya tahu kepanjangannya, tapi juga apa? Definisinya paham, cara mencarinya paham, dan juga aplikasinya untuk apa juga paham. Gitu. Ya. Yang penting gue ingat FPB itu ada 2 angka yang sama di kedua belah pihak. Kalau sebelah doang itu KPK. Tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan aslinya seperti apa sih. Sebelah doang, sebelah itu sebelah apa maksudnya? Sebelah apa? Sebelah mata. Faktor yang sama, apa nih? Faktor yang sama dipilih yang paling kecil kalau FPB. Kenapa yang dipilih yang paling kecil? Memang kenapa kalau dia nggak dibagi yang paling besar? Kan namanya besar. Kok yang dipilih yang kecil? Alasannya apa? Gak tahu deh, kata guru begitu. Ya, itu kan udah gue jelaskan ya di 36 bab matematika dasar gitu.
Itu udah gue jelaskan konsep FPB dan KPK. Bisa kalian nonton ulang kembali. Kalau emang mau, ya nggak mau jangan apa-apa. Apa nih? Misal di FPBA ada angka 2, terus di FPBB ada angka 2, sedangkan di FPBC nggak ada 2, berarti 2 bukan FPB. Gimana sih? FPB itu bilangan yang dapat membagi habis kedua bilangan atau lebih. Nah, bilangan yang apa? Bilangan yang habis membagi, apakah semua bilangan yang dapat habis membagi itu disebut sebagai FPB juga? Nah, agak kurang. Jadi FPB itu ya bilangan ya terbesar, ya, bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Gitu. Jadi kalau dikatakan bilangan terbesar, ya bilangan terbesar berarti dialah yang paling gede, gitu. Nggak ada lagi. Misalnya kita memiliki faktor gini, misalnya kita memiliki faktor, misalkan ada angka 28 sama 36. 28 itu kan berarti 2 pangkat 2 kali 7. Ini berarti 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 gitu kan. Nah, kalau kita pakai definisi yang barusan, FPB itu adalah bilangan yang dapat membagi habis kedua bilangan, ya, bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Tuh. Nah, di sini bilangan terbesar siapa? Bilangan terbesar apakah 7? Apakah 9? Apakah 4? Nah, kalau kita berdasarkan perhitungan, yang paling besar di sini ya 3 pangkat 2, 9. Tapi apakah 9 dapat membagi habis 28 dan 36? Ya enggak. Ya kan? Oke, sekarang 7. 7 bisa nggak membagi habis 28? Ya, benar. Tapi 7 tidak dapat membagi habis 36. Gitu. Makanya, ya, tidak semua bilangan yang besar itu dapat membagi habis dua bilangan. Jadi, sekarang kita lihat 2 pangkat 2. Bisa nggak 2 pangkat 2 ini membagi habis 28? Bisa. Hasilnya berapa? 7. Ya. 2 pangkat 2 bisa nggak membagi habis 36? Bisa. Berapa hasilnya? 9. Jadi FPB-nya adalah berapa? 4. Gitu. Nah, sekarang kalau KPK apa? Kalau KPK apa? KPK itu apa tadi? Bilangan bulat terkecil yang dapat habis apa? Dibagi, bukan membagi. Jadi kebalikannya. Nah, kalau KPK itu bilangan terkecil yang dapat apa? Yang dapat habis dibagi. Nah, jadi dia yang paling kecil. Berarti di atasnya dia nggak usah kita ambil. Loh, yang kita cari itu yang terkecil kok. Ya, berarti di atasnya nggak usah diambil. Ya, habis dibagi gitu ya, yang habis dibagi gitu. Gitu ya. Jadi KPK itu bilangan bulat yang terkecil yang dapat habis dibagi. Gitu. Habis dibagi. Jadi kalau kita paham definisinya, kita langsung bisa menentukan. Gitu. Nah, habis dibagi oleh berapa? Oleh 28 dan juga oleh 36. Jadi kita diminta untuk menentukan sembarang bilangan atau suatu bilangan yang mana bilangan ini
habis dibagi 28 dan habis dibagi dengan 36. Gitu. Nah, berarti yang kita ambil di sini berapa aja angkanya? Ya udah, kita ambil 2 pangkat 2 diambil sama berapa? 3 pangkat 2 sama 7. Itu berapa hasil kalinya? Berapa nih? 4 kali 9 kali 7. Berapa tuh? 36 kali 7. Di 2, 4, 7 kali 3, 21, 25. 252. Berarti KPK dari 28 dan 36, 252. Ya nggak sih? Gitu. Karena kenapa dipilih 252? Ya karena 252 habis dibagi 28, juga habis dibagi dengan 36. Gitu. Nah, kenapa kok kita ambil 2 pangkat 2-nya itu cuma 1 doang? Kenapa kita nggak ambil dua-duanya? Ya karena kalau kita ambil dua-duanya jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, kebesaran. Sedangkan kita nyarinya apa? Yang kecil. Ya kan, K ini kan kecil. Ya kan, kelipatan persekutuan terkecil. Ya kan, artinya kita diminta untuk menentukan bilangan terkecil yang bisa dibagi atau habis dibagi 28 dan 36. Gitu. Jadi kebalikannya. Nah, jadi kalau FPB itu bilangan yang terbesar yang bisa membagi habis 28 dan juga 36. Kalau KPK adalah bilangan terkecil yang habis dibagi 28 dan 36. Gitu. Jadi kebalik doang bahasanya. Itu udah gue pernah jelasin di playlist 36 bab Matdas. Ya, kalau mau nonton lagi, monggo, enggak yang apa-apa. Oke, sekian dari gua untuk sore hari ini. Sampai jumpa di hari berikut. Sip, sama-sama. Makasih, Be. Yo, sama-sama. Makasih, Babe. Makasih, Be. Makasih, Makasih, Be. Terima kasih, Be. banyak, Babe.